Shalom, selamat hari Minggu keluarga Rockdover yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara yang bergabung secara online. Mari kita mulaikan ibadah saat ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk kasih kebaikan kemurahan-Mu selalu baru setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami rindu masuk ke dalam pelataran-Mu dengan puji-pujian. Kami rindu mendengarkan suara firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap bersukacita bersorak-sorai, memuji menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Siapapun di langit dan di dalam bumi ini selain di dalam Engkau Tuhan Yesus. Amin. Oh Bapa, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung dalam naungan yang maha kuasa, mereka akan berkata, Allah itu tempat perlindunganku, tubuh pertahananku. Allah Engkau, kami percaya Tuhan. And
Terima kasih untuk pagi mujizat, pagi perkenanan Tuhan, pagi di mana kami menemukan jawaban di tengah-tengah kesukaran hidup. Di pagi ini, kami bersyukur untuk agenda Tuhan datang dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan yang tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah dilalaikan. Walaupun beberapa dari kami merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak menolong kami. No, Tuhan tetap tolong kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Seperti jauhnya bumi dari bumi, demikianlah pikiran manusia dari pikiran Tuhan. Bersuara dan berfirmanlah kepada kami di pagi ini Tuhan. Dan untuk semua wilayah Indonesia, bahkan di Eropa yang bergabung bersama dengan kami, sukacita Yesus jadi bagian hidup kami. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan.
Temukan orang-orang yang Tuhan ingin panggil dan Tuhan ingin berdialog dengan mereka. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Bersuaralah ya Tuhan. Kami merindukan perkataanmu yang tiba pada waktunya menyembuhkan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang-orang yang telah Tuhan sembuhkan dari kanker, tumor, bahkan Tuhan penyakit kulit apapun bentuknya, kami katakan telah sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Engkau tidak pernah terlambat. Engkau berbicara tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami di pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang ada di rumah online service maupun yang ada di onsite hari ini. Nah, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali di minggu ini. Dan hari ini kita akan bahas untuk topik yang kedua dari seri pemberitaan kita tentang Passover, Start from Home. Seri yang kedua diambil dari Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai ayat 15, dan kemudian ada penambahan pada ayat yang ke-18 dari pasal 18. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Coba saudara nonton ini, lihat. Kejadian 18 ayat yang ke-10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Nah, begini Bapak Ibu. Sebentar saya baca ayat ini dulu. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, menarik untuk saudara ikuti dulu. Kejadian pasal 18 ini mengisahkan ada 3 sosok. Beberapa literatur mengatakan malaikat yang menjumpai Abraham tepatnya di bawah pohon terbantin di Mamre. Menarik untuk kita belajar. Ada hal yang penting saudaraku. Kalau Tuhan kirim seseorang, berarti Tuhan punya pesan bagi kita. Amin. Kalau engkau datang kepada satu hamba Tuhan, atau engkau dituntun oleh Tuhan untuk membaca satu pesan atau buka sebuah buku atau sebut saja Alkitab yang saudara baca, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan bicarakan di sana. Oke? Nah, dikisahkan dari Kejadian pasal 18 ada 3 orang datang, dan saya tahu itu malaikat. Alkitab berkata itu malaikat. Malaikat yang satunya itu anak manusia. Nah, anak manusia ini menyerupai malaikat yang dibilang malaikat Tuhan yang digambarkan sebagai sosok manusia, ya. Mereka datang menjumpai Abraham di Mamre. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikisahkan bahwa diceritakan bahwa firman Tuhan datang kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Untuk menyatakan kepada Abraham bahwa kamu tahu nggak janji saya tentang anakmu? Saya tidak akan pernah lupa. Sekali Tuhan berfirman, Dia akan terus berfirman, dan waktunya Dia akan menggenapinya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya saudaraku, coba kita lihat. Nah, dikatakan tahun depan, ya, tahun depan, saudaraku. Diambil dari kata Ibrani, yaitu kaet cayah, yang artinya secara harafiah diterjemahkan pada saat hidup atau di musim semi, yaitu aku pasti akan kembali kepadamu di musim semi. Musim semi adalah waktu festival Paskah. Nah, menarik untuk kita belajar adalah musim semi, tumbuh-tumbuhan mulai mekar, hal-hal baru mulai muncul yang tadinya mulai vakum. Waktu musim ini sekarang dingin ini, kemudian kita masuk musim spring, lalu kemudian kita lihat tunas-tunas bunga-bunga mulai bermunculan. Hal-hal baru, dunia terasa mulai segar kembali. Nah, ini saya mau kasih tahu ke saudara bahwa Abraham dan Sarah, mereka seperti masuk di musim kemarau. Karena dikatakan begini bahwa Abraham lagi duduk di bawah pohon terbantin di Mamre, lalu Sarah ada di kemah. Sementara Abraham ada di bawah pohon terbantin itu,
Dikatakan panas terik sekali. Ini seperti memberi suasana hati bahwa Abraham ada di tengah-tengah situasi yang gak bisa dipegang sebagai manusia. Kering keronta, panas, masalah begitu banyak. Nah, masalah mereka suami istri adalah mandul, tidak memiliki keturunan, tidak punya anak. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang dalam bentuk manusia, lalu memberitahu kepada Abraham bahwa you bakalan punya baby di kemudian hari dalam 1 tahun ke depan. Tidakkah saudara dan saya mempercayai ketika Tuhan datang mengunjungi saudara, Dia punya janji untuk membuat Anda bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Amin. Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu ingat, bahkan tidak pernah kamu ucap, tidak pernah timbul di hati, bahkan tidak pernah kamu dengar, disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, perhatikan kata ini, kayak cahaya. Diterjemahkan di musim semi. Ishak hadir di situ, saudaraku. Dari mana pola pikir seperti ini saya dapatkan? Inilah yang dituangkan oleh rabi-rabi Yahudi. Ini pola pikir yang mereka sodorkan buat kita, saudaraku. Makanya kalau saudara belajar hukum-hukum Allah, itu Taurat, saudara akan ketemu ada satu konsep pemikiran orang Ibrani tentang yang namanya the Torah reads. Artinya hukum berbicara, Taurat berbicara, Taurat menyampaikan. Kaecayaatnya musim semi, musim di mana kehidupan baru bakalan muncul. Ishak bakalan lahir di tahun depan. Tidakkah saudara hari ini berkata bahwa Tuhan, aku punya masalah begitu banyak. Hei, dengar baik, masalah itu cuma mampir sebentar, tapi kemudian akan muncul periode-periode baru. Alkitab menjelaskan kepada kita hari ini, apa yang kamu hadapi hari ini itu bagian kecil dari proses untuk mendatangkan hal-hal yang lebih besar, bahkan yang lebih mulia di dalam hidup saudara. Percayakah saudara bahwa Allah kita, Dia bersuara, banyak hal yang bisa Dia lakukan? Tidakkah saudara mempercayai Tuhan seperti itu? Musim semi adalah waktu festival Paskah. Nah, musim semi, tumbuh-tumbuhan mekar. Paskah bulan-bulan apa? Maret dan April. Itu musim apa, saudaraku? Musim di mana saudara mulai melihat begitu banyak sekali bunga-bunga yang mulai mekar, bukan? Spring, ya. Bahkan spring diterjemahkan sebagai mata air. Saudara bisa bayangin hal-hal yang tidak biasa akan dihadirkan Tuhan di musim-musim besok ini. Beberapa dari saudara akan kecewa, putus asa, mulai merasa bahwa sepertinya dunia bermusuhan dengan saya. Memang betul dunia harus bermusuhan dengan Anda, karena Anda bukan datang dari dunia. Sebab itu saya mau memberitahu kepada setiap kita bahwa kalau kita berjalan dengan janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita akan lihat hal-hal yang tidak biasa di kemudian hari. Next, coba saudara lihat ini. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Mari saya kasih tahu buat saudara, tahun depan, masa depan baru. Itu saudara-saudaraku. Coba saudara lihat ini. Waktu yang telah ditetapkan. Itu kata Ibrani-nya apa? Moed. Apa arti moed? Kata yang sama ketika saudara buka Imamat pasal 23. Itu berbicara tentang hari-hari besar, hari-hari raya orang Ibrani. Pasca Pentakosta, roti tidak beragi. Semua ada di situ. Telah dijelaskan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi ketika malaikat Tuhan berkata bahwa tahun depan pada waktu yang telah ditetapkan, Ishak bakalan datang dalam generasimu. Saudara, saya mau beritahu juga kepada setiap kita hari ini. Kalau beberapa dari saudara mengalami tekanan hidup, masalah, problem, putus, sebutnya PHK mungkin, atau saudara merasa bahwa sepertinya, waduh, segala itu langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi, dan saudara seperti tidak punya pengharapan sama sekali. Mari saya beritahu bahwa saudara punya masa depan di hari esok. Alkitab berkata, kalau kamu pegang Yesus, kamu pegang masa depan. Kalau kamu pegang
pegang Yesus, kamu pegang mujizat. Kamu pegang Yesus, kamu pegang yang tidak diberikan oleh dunia. Tuhan punya agenda, bos. Nah, saudara, ini komentar Talmud. Apa itu Talmud? Kumpulan-kumpulan dari pemikir-pemikir Ibrani, guru-guru Taurat, untuk mendiskusikan, bahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Talmud, waktu yang telah ditetapkan, dipakai kata apa? Moed. Kata yang sama digunakan dalam Imamat 23, waktu yang telah ditetapkan. Jadi setiap hari-hari raya itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Jadi hari ini ada Paskah, tahun depan ada Paskah, tahun lagi ada Paskah. Jadi setiap tahun Anda akan melihat mujizat. Nah, bisakah saudara dan saya mengerti Allah tidak pernah curang? Bahkan di dalam Talmud, Rabbi Eliezer mengatakan bahwa pada Paskah Ishak lahir. Ishak lahir, bagaimana kita tahu bahwa Ishak lahir pada hari Paskah? So, lihat Alkitab. Kenapa saya lebih mengacu atau lebih mendalami pola pikir Ibrani dan cara pandang orang Ibrani? Karena Alkitab Anda dan saya ditulis dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Lalu kemudian bahasa perjanjian lama kita ditulis dengan bahasa Aram dan bahasa Hebrew. Kalau perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, hari ini dikatakan bahwa kok bagaimana kita tahu bahwa Ishak lahir pada hari Paskah? Ini yang dibuat dan disodorkan oleh Rabbi Eliezer. Nah, ini seperti Rabbi Eliezer memberikan sebuah gambaran tentang bakalan Paskah sesungguhnya itu nanti waktu Israel keluar dari Mesir. Nah, ini seperti sebuah gambaran ke depan bahwa ini Ishak itu seperti gambaran. Nah, nanti minggu depan saya akan coba untuk membahas antara Ishak dan Yesus, persamaannya di dalam konsep Paskah. Makanya saya mau kasih tahu, saudara. Jadi waktu saya menentukan dan membuat bahwa Paskah itu mulai dari rumah, saya mulai obrak-abrik semua berbagai literatur dan saya menemukan hal pemikiran semacam ini. Itu tadinya saya tidak pernah belajar tentang hal ini. Tapi kemudian Tuhan menggali satu persatu dan membawa saya untuk menemukan nilai-nilai tentang Paskah ini. Nah, karena ada tertulis pada perayaan berikutnya, Moed, aku akan kembali kepadamu. Bisakah saudara nonton dan lihat dan baca Kejadian pasal 18? Tuhan datang bersuara kepada Abraham. Tahun depan you punya anak. Itu kata tahun depan dalam waktu yang telah ditentukan. Itu persis sama dengan Imamat pasal 23 dalam konsep dan pemikiran orang Ibrani. Artinya pergantian tahun untuk perayaan ibadahnya orang Ibrani, kata itu sama waktu telah ditetapkan. Seperti itu juga yang disuarakan ketika Abraham menantikan putranya. Ada hubungan, ada korelasi. Nah, gini. Kalau saudara lihat, coba next. Nah, Kejadian pasal 18 ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Itu ayat di atas Kejadian pasal 18 ayat 3. Jangan kiranya lampaui hambamu ini. Abraham tahu persis, ini orang yang tidak biasa mengunjungi saya di rumah. Ini orang yang tidak biasa mengunjungi saya di tempat aku berteduh ini. Ini orang yang tidak biasa, yang bisa datang kepadaku dan berbicara dan berbincang-bincang dengan aku. Ini orang yang tidak biasa. Mari saya kasih tahu saudara hari ini, di saat kamu terjepit, di saat kamu tertekan, di saat kamu punya masalah, ada orang yang tidak biasa menjumpaimu. Dan saya percaya orang yang tidak biasa itu
kiranya lampaui hamba-Mu ini. Artinya gini, jangan lewat begitu aja tanpa kamu melepaskan pesan. Jangan lewat begitu saja tanpa kamu mendoakan aku. Jangan lewat begitu saja tanpa engkau meninggalkan janji serta profetik bagi hidupku. Hari ini kalau engkau datang kepada gereja dan menyaksikan ibadah online ini, saya mau beritahu kepada setiap kita hari ini. Tidakkah kita memiliki Tuhan yang tidak lewat begitu aja, tapi dia bertanggung jawab. Kalau dia kirim seseorang, dia pasti punya tujuan dan maksud. Untuk apa? Menjawab apa yang menjadi agenda Tuhan bagi kita di kemudian hari. Lihat, Yakub ketika bergumul, bergulat, berantem, berkelahi dengan siapa? Dengan orang di Peniel itu. Makanya Tuhan bicara, kamu bergumul, bergulat, berantem sama Tuhan, kamu menang. Lalu kemudian Yakub dirubah menjadi Israel. Namamu bukan lagi Yakub. Dengan saya kasih tahu buat saudara, pergumulan seberat apakah yang kamu hadapi hari ini? Tekanan seberat apakah yang kamu hadapi hari ini? Kamu lagi bergulat dengan masa lalumu. Kamu lagi bergulat dengan rasa tertolakmu. Tuhan datang dan berkata, aku rubah masa depanmu. Yakub dikatakan penipu, Israel champion, pemenang. Kamu bisa menang di seluruh area pergumulan hidup. Kenapa kamu meragukan Tuhan? Itu kata, jangan kiranya lampaui hamba-Mu ini. Sama dengan Yakub bilang, jangan pergi sebelum engkau mengurapiku, sebelum engkau memberkati aku. Itu bahasa Yakub. Lalu kemudian laki-laki itu berdiri dan berdoa dan berkata, hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Hal yang sama pun terjadi ketika Yesus telah disalibkan. Beberapa hari kemudian, 2 orang berjalan ke Emmaus, pulang kampung, karena guru mereka telah disalibkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat Emmaus. Lalu mereka berjalan bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak sadar itu Yesus. Berapa banyak dari kita diluputkan dari maut, diskusi dengan Tuhan, tapi kita meragukan yang bicara itu Tuhan. Saudara yang baik, lihat, tinggallah. 2 orang Emmaus ini berkata kepada Yesus, karena hari mulai gelap. Lalu mereka bilang begini, guru, mereka mau bilang itu. Mereka bilang, tinggallah sertaku, kawanku yang kudus. Itulah muncul lagu, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Lah hampir malam, jangan jalan terus. Saudara dengar baik. Jangan biarkan Tuhan pergi tanpa Tuhan meletakkan tangannya kepadamu. Sama saudaraku, waktu kamu ke gereja, waktu kamu dengarkan khotbah, waktu kamu sedang melakukan perenungan, sewaktu kamu lagi berdoa baca Alkitab, beritahu kepada Tuhanmu, jangan lalui aku begitu saja Tuhanku. Letakkanlah tanganmu kepada kepalaku. Berkatilah aku ya Tuhan. Saudara, mereka menawarkan Yesus, jangan pergi tinggalkan kita. Tinggallah selama beberapa hari, mungkin 1 malam ini dulu. Kamu istirahat dulu. Mereka sediakan makanan buat Yesus, bos. Abraham juga sediakan apa? Makanan buat 3 malaikat itu. Saudara dengar baik. Dengar. Mujizat datang di saat kamu melayani. Mujizat datang di saat kamu memberi apa? Memberi yang terbaik buat Tuhan. Abraham dikatakan begini, Abraham kasih makanan yang segar. Diberitahu Kejadian 18, Abraham masuk tenda dan berkata, salah, cepat siapkan. Apa sayang? Cepat siapkan. Kita kedatangan tamu terhormat. Siapa? Sudah siapkan. Alkitab berkata ini, Sarah ambil tepung buat roti. Wah men, kalau hari itu ada Panera, Abraham pakai motor men. Wah men, Harley Davidson parkir di Panera, beli croissant coklat. Go! Saudara bisa bayangin coba. Nah yang paling heboh lagi, Abraham apa? Ambil domba di mana? Dia sembelih kambing domba. Dia masak bikin gulai men. Hari ini saudaraku, kalau itu ada tuh apa Texas Red House itu yang di Portsmouth, dia bakal datang dengan motor.
Saya mau beef tips yang terbaik olahan Texas Roadhouse. Bawa satu porsi. Tiga, jangan lupa. 3 orang di sana. So, lihat baik. Tuhan sediakan semuanya. Abraham siapkan semuanya. Dia kasih yang terbaik, bos. Itu binatang masih hidup, saudara. Dipegang, dipotong, kemudian dimasakkan. Itu butuh waktu, bos. Pelayanan itu perlu persiapan. Makanya pelayanan gak bisa main-main. Abraham butuh persiapan apa? Olah. Taruh kayu api. Bukan seperti di Amerika. Ketrek. Kompor nyala. Right? Gak bisa gitu. Kemungkinan besar Abraham otak. Belah kayu dulu. Tiup api. Sudah bisa main. Proses. Yesus berbuat. Nah ini. Yesus berbuat seolah-olah meneruskan perjalanan. Tuhan Yesus tuh suka bercanda juga loh. Suka bercanda juga. Guru, tinggal serta kita dulu semalam. Tapi Tuhan Yesus bilang, berpura jalan gitu kayak gue. Karena kita bilang ini, dia buat seolah-olah meneruskan perjalanan. Begitu mereka sudah siapkan makanan, bos. Alkitab berkata begitu mereka pecah roti, langsung Yesus hilang dari mereka. Mata mereka langsung terbuka. Yang ada dengan mereka itu Tuhan. Soalnya saya mau kasih tahu saudara. Alkitab bilang gini, jika engkau melakukan segala sesuatu kepada orang yang miskin atau orang yang sengsara, kepada orang yang terbuang, orang asing, jika kau melakukannya untuk Tuhan, kamu akan lihat bagaimana Tuhan mewahyukan dirinya. Bahkan Tuhan mewahyukan dirinya. Tuhan mewahyukan pewahyuan tentang praise and worship. Bukan kepada murid-murid 12-nya. Tapi dia membuka buat siapa? Wanita Samaria. Orang siapa? Orang asing yang tidak bergaul dengan orang Israel. Tuhan kalau mau angkat seseorang, kalau Tuhan mau menghadirkan seseorang ke puncak dan ke tempat yang seharusnya dia ada, dia tidak butuh pengakuan manusia. Atau dia tidak butuh nasihat manusia. Karena dia tahu kepada siapa dia harus percayakan kuasa. Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya ingat mama saya dulu waktu masih hidup. Waktu kita masih SMP. Mama saya selalu bilang gini. Mama saya selalu bukan cuma bilang tapi dia lakukan. Kemudian dia kalau lihat itu ada ini kalau di Ambon ada apa tuh? Kalau kita bisa bilang tuh orang-orang dari Buton yang suka jualan sayur, ikan dan sebagainya. Kalau lewat di depan rumah kita, mama saya selalu bilang begini, Randy, ambil roti. Kan mama saya tukang roti. Ambil roti. Gitu. Buat siapa? Ya itu. Buat yang jual sayuran gitu. Nanti gitu kalau mama saya panggil, sini. Gitu. Sudah dibayar itu apa? Sayur, ikan apa semua. Mama saya bilang, ini roti, makan di jalan. Biar apa tuh? Jualan tambah kuat katanya. Itu saya paling ingat itu. Kalau saya baca ayat ini saya pasti ingat apa yang mama saya bikin itu. Nah, itulah dia, itu seperti turun kepada anak-anaknya sekarang. Kenapa apa yang mama buat itu menjadi contoh hidup sampai hari ini buat kita. Nah, lihat. Dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Sorry. Abraham pun prepare everything for siapa? Orang asing itu. Yang nantinya orang asing itu kasih tahu janji Tuhan. Tahun depan Ishak bakalan datang. Next, coba lihat. Ini salah satu alasan mengapa seri khotbah ini diberi judul Paskah dimulai dari rumah. Anda belajar tentang Tuhan dari mana? Anda belajar hidup bersama Tuhan dari mana? Bukan dari lingkungan, bos. Dan rumah pertama kali. Begitu kamu melek mata, kamu lahir. Orang pertama bahkan yang kamu jumpai, bahkan lihat, itu adalah orang tuamu.
Kejadian 18 ayat 19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Siapa? Abraham. Tujuannya apa? Diperintahkannya kepada anak-anaknya pada keturunannya. Ini tujuan Abraham kenapa dipanggil, saudaraku. Untuk apa? Mendistribusikan kasih dan pengagungan Tuhan kepada keluarganya. Dengar, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apa itu? Mendidik anak-anaknya dengan baik, diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Jadi Tuhan panggil Abraham untuk apa? Mendistribusikan janji, mendistribusikan kasih, panggilan dan pilihan Allah kepada generasinya. Makanya kalau saudara baca, Abraham ketemu daerah baru, Abraham bangun mesbah. Ishak ketemu daerah baru, Ishak bangun mesbah. Yakub ketemu daerah baru, Yakub bangun mesbah. Bapak-bapak leluhur tahu bagaimana mendistribusikan iman kepada keturunannya. Itulah saya mau kasih tahu saudara. Kalau ada yang saya ingin dari anak-anak saya adalah apa? Kiranya mereka terus menjalankan, bahkan terus mengembangkan iman dari orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, mentularkan kehidupan Allah kepada dunia. Nyalakan pelitamu di luar tembok gereja, itu lebih penting, saudaraku. Kalau di gereja, kamu gampang sekali mendistribusikan kasih. Gampang, karena sesama orang beriman. Tapi di luar, kamu mendistribusikan kasih, itu the best. Kumpul dengan orang benar, kumpul dengan orang-orang yang hidup di dalam terang, itu bisa silau, men. Karena sama-sama terang, kita silau. Tapi datanglah kepada orang yang di luar tembok gereja, kasih terang ke mereka. Gak usah jauh-jauh, teman kerjamu saja, kasih terang ke sana. Kalau dia ajak kamu untuk gosipin, saya minta maaf, bukan saya tidak punya waktu untuk Anda, tapi saya memilih untuk bekerja dulu. Kan kita dibayar untuk bekerja, bukan untuk gosip di sini. Kalau ada pekerjaan untuk gosip, kita sudah hire semua orang, kan begitu? Iya toh? Tapi kita datang sini untuk bekerja, bukan untuk gosip. Ya, kita datang ke gereja untuk apa? Ibadah, menyenangkan Tuhan, bukan untuk apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Pahu tepe yang arloji baru luar biasa, makanya diangkat tangan tinggi deh. Nanti kemudian soalnya Ibu Ira anting-antingnya bagus, makanya dia datang ibadah. Nanti kamu lihat, Loren ini gila, sepatunya keren. Kita ibadah nih mau lihat siapa? Ntar ending-ending kamu lihat, Pak Pendeta, kayaknya Pak Pendeta kemejanya minggu lalu baru pakai, minggu ini lagi pakai, gak ada kemeja ya? Gila. Coba saudara, kita datang ke gereja untuk apa sih? Buka Alkitab. Tapi enggak ada di sini, enggak ada di sini. Di sini semuanya jemaat bagus-bagus. Bahkan yang online yang menyaksikan ibadah ini pun mereka semua bagus-bagus. Anda adalah orang manis-manis semua. Yang enggak bagus-bagus itu di dasar laut. 70-30 km ke dalam laut itu. Oke. Nah, next coba lihat. Panggilan macam apa ini? Nah, gitu. Sebelum Kejadian pasal 18, kita sudah tahu bahwa Tuhan tuh sudah ngomong sama Abraham, you bakalan jadi bangsa yang besar, bla bla bla, kamu bakalan punya keturunan, bla 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 bla. Datang ke pasal 18, yang terjadi apa? Makanya saya munculkan pertanyaan ini. Panggilan macam apa ini? Tuhan panggil dia dari Ur Kasdim keluar kan, menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bukan? Abraham, ini kata Sarah. Ini saya coba masuk di dunianya Sarah ini. Sarah bilang, Abraham, mungkin kita salah mendengar suara Tuhan. Tuhan macam apa yang kau dengar ini, Abraham? Tidakkah dia tahu bahwa saya ini mandul? Kenapa dia menjanjikan punya anak? Hah? Bukankah kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi tahun demi tahun kita tidak punya anak? Hah? Kamu sudah berdoa kepada para dewamu? Hah? Bahkan papamu, Tera, pembuat patung-patung dewa pada waktu itu, sudah berdoa juga untuk para dewa yang dia buat.
kita tidak pernah punya anak. Sekarang kamu datang kepada Allah yang baru ini kamu kenal. Anda bisa bayangkan apa yang ada di benak Sarah. Stres level dewa. Stres tinggi. Hati nggak bisa terima ini. Sarah yang dikatakan begini, you bakalan punya anak Sarah. Wah lama. Sementara di otak Sarah, malaikat sebut saja begitu. Malaikat, you tidak tahu. Gue ini udah tua. Sudah tua, layu lagi. Nah, bukan cuma itu. Birahi mana mungkin. Udah gak ada ketegangan listrik. Do you know what I mean? Udah gak ada lagi gregetnya cinta. Udah gak kekuatan. Alkitab berkata itu yang keberapa? Udah 190 sekian tahun. Apa yang kuat dari kita berdua ini? Alkitab berkata, mari saya kasih tahu saudara, pasca berbunga musim semi. Itu beda dengan cara berpikir. Di dalam otak Sarah layu. Apalagi? Bagaimana udah layu, bagaimana birahi? Tuhan, coba kamu lihat Abraham itu dulu. Sudah 100 tahun. Bagaimana dia kuat lagi? Kalau zaman sekarang kita bisa konsumsi Viagra. Dulu tuh ada Viagra apa? Dulu itu, sebelum ada Viagra, dulu itu ada satu jenis buah namanya dudaim. Dudaim itu buah yang digunakan untuk merangsang vitalitas pria. Ya. Bisa jadi Abraham, mungkin Sarah bilang, Bram, Tuhan janji, Tuhan janji punya anak. Lu udah layu, gua udah layu. Bagaimana nih? Coba kita datang ke Sinse. Kita datang ke obat-obatan, kita cari dudaim di sana, dudaim. Coba sulit. Kamu datang ke Abraham tertawa. Nabi katakan begini, Abraham tertawa, Sarah tertawa. Makanya anaknya artinya apa? Dia tertawa. Arti nama Ishak itu tertawa. Papa mama tertawa, anaknya tertawa. Dunia tertawa di mana-mana. Jadi kalau lihat. Abraham masuk setelah dengar firman Tuhan dari 3 orang tadi itu bahwa you bakal punya anak di tahun depan. Abraham masuk lihat Sarah. Panas sayang. Udah tua, bang, pinggang-pinggang udah reot, sakit. Terus kemudian lihat kenyataan. Iya ya, istri gue udah reot, gue juga udah reot. Bagaimana bisa kita punya baby ini? Tapi sekali lagi saya bilang, oke lah, Sarah layu. Abraham sudah tidak kuat karena usia dan sebagainya. Tapi mari saya kasih tahu, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan bisa melampaui, kuasa Tuhan melampaui ketidakmungkinan yang dibangun oleh manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mungkin ada orang meremehkan kamu. Oh, kamu gak bisa bikin apa-apa. Siapa? Fendi. Alamak Tuhan. Aduh. Siapa? Fendi. Aduh. Mendingan kamu mati saja. Kamu gak bisa bikin apa-apa itu. Ishak lahir, Abraham 100 tahun. Tertawa mereka dirubah. Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku apa? Tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lu bayangin coba nenek-nenek 99 tahun. Nona. Lu bisa bayangin coba. Saudara-saudara bisa bayangin. Lalu kemudian ada tetangga lewat begitu yang seumuran dengan mereka. Sarah, lu serius lu? Gimana bisa jadinya? Gila lu memang topcer. Lu pakai obat apa? Nah sekarang kalau laki-laki jenis sekarang ini, pasti ditanya, lu pakai obat apa? Lu makan apa sih? Lu makan apa? Pakai apa kamu? Dokter mana? Dokter? Oh di Menwar. Bagus. Oh di mana? Dokter siapa? Ada datang ke dokter. Jadi saya tahu persis kalau hari itu ada
dokter-dokter yang suka jual beli obat-obat itu, mereka pasti panggil Abraham dan Sarah untuk dijadikan percobaan begitu, Pak, untuk jual, untuk jadi apa? Apa sih kalau yang suka salesman begitu? Tuhan tertawanya dia tertawa bahagia. Jadi kalau setiap kali lihat anak itu pasti saudara bisa bayang kalau di rumah ya, saudara bisa bayang. Coba saya mau mengajak saudara untuk berpikir ke sana. Mereka sudah punya baby nih. Terus Abraham keluar. Abraham lihat Sarah. Gila pakai tongkat juga masih punya baby. Bayangin coba mau pergi ke Walmart, pakai ini jalan. Woi, ketemu tetangga-tetangga, lu punya baby gitu. Datang ke Walmart basket, saudara bisa main semua. Pokoknya daerah itu heboh. Kenapa? Ada oma-oma melahirkan anak. Bayangin. Next. Itu yang saya bilang. Kalau Tuhan turun tangan, semua hidup menjadi musim semi. Tumas di mana-mana. Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah telah mati hai. Nah dengar, mari saya kasih tahu. Mandul itu tidak punya anak, betul? Coba lihat. Mati hai, batas akhir masa reproduksi seorang wanita ditandai dengan berhentinya menstruasi atau apa? Menopause. Oke? Lihat. Sudah mandul, sudah tua, haid, ulang. Mandul, sudah tua, layu, mana mungkin berakhir. Lalu kemudian terakhir mati haid. Nah ini kalau sudah begini-begini, ini sudah apa yang mau diharapkan? Tidak ada. Tapi firman Tuhan datang tahun depan, you punya baby. Oh my goodness. Kejadian 11 ayat 30 itu sudah jelas dikatakan Sarah mandul. Firman Tuhan datang 25 tahun kemudian, itu malaikat datang. Lu masih ingat gak? Aku janji tuh menjadi bangsa yang besar. Kamu tahun depan punya anak. Itu 25 tahun mereka tunggu penggenapan, bos. 25 tahun. Kejadian 18 ayat 12 dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya kalau Sarah tertawa itu hal yang wajar. Dan dia pasti berpikir, gila. Abraham, kamu tahu gak? Waktu kita masih di Urkasdim, kita menikah sudah lama gak punya baby. Kamu tahu bapakmu tuh sudah tumbang tangan ditumbang-tumbang, semua sudah diucek-ucek kepala gua, tapi gak punya baby. Coba sudah ini. Akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhan pun sudah tua. Itu udah gak mungkin. Itu udah gak mungkin. Tapi itulah saya bilang, 25 tahun. Mereka tunggu penggenapan janji Tuhan, itu gak gampang. Itu bukan 1-2 hari, 25 tahun. Karena Abraham terima janji itu di usia 75 tahun. Nah lo bayangin coba, 100 tahun kemudian, sudah 100 tahun baru punya baby. 25 tahun kemudian. Next, lihat. Kejadian 18-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya jelas tidak ada. Pada waktu itu telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kuasa Tuhan menerobos mandulmu, mati haidmu, ketidakmungkinan, ketidakpercayaan. Tuhan terobos. Matius 19 ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bukankah Tuhan? Next dia. Ini slide terakhir. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Ketika apa? Ia mempersembahkan Ishak, anaknya di mana? Di atas mezbah. Lanjutan minggu depan khotbah ini akan dilanjutkan. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Minggu depan khotbah ini akan berlanjut.
Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, dengar baik, marilah kita berpesta. Ishak keluar, Alkitab berkata, maka Abraham membuat pesta sadar. Jangan lupa berpesta di musim semi. Bulan depan, hari esok, 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, teruslah berpesta. Karena Tuhan kita, Tuhan yang suka pesta. Tuhan kita, Tuhan suka hadir di tengah-tengah pesta. Bukankah perkawinan di Kana adalah pernikahan yang dihantui dengan rasa malu karena anggur habis? Bagaimana Tuhan datang lalu membuat pesta baru itu terjadi dan berkembang kembali. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Mari belajar percaya Tuhan. Kalau hari ini saudara bilang, Pak Pendeta, gaji saya terbatas. Pak Pendeta, penghasilan saya terbatas. Saya baca ini saudara. Filsuf Yahudi besar namanya Martin Buber. Martin Buber pernah berkata begini. Berkat Adam dan berkat Nuh adalah natural. Ketika Tuhan memanggil Nuh dan Adam, Tuhan meletakkan karunia-karunia natural. Dan Dia menjanjikan kesuburan. Tetapi kepada Abraham, Allah menghadirkan yang namanya dialogis, hubungan, percakapan. Memberi janji dan meminta pada waktu yang sama. Menjanjikan formasi suatu umat dan menentukan tugas-tugas umat, memanggil orang-orang secara pribadi dari ayahnya. Dengar ini baik-baik. Memanggil orang-orang secara pribadi dari ayahnya. Itu sebabnya tema besar Passover, start from home. Memanggil dari mana? Memanggil orang-orang secara pribadi dari ayahnya. Dan meminta pribadinya untuk apa? Menjadi berkat. Berkat bagi apa? Bangsa-bangsa dan dunia. Saudara dengar baik, dialogis. Allah kita suka dialog. Allah kita suka percakapan. Makanya Dia datang ke sumur Samaria dan Dia bercakap-cakap dengan wanita itu. Ketika Dia datang kepada murid-murid lagi melaut, Dia bercakap-cakap di sana. Ketika Dia datang kepada orang-orang di sekitar pedesaan di Samaria dan sebagainya, bahkan di Jericho, Yerusalem, di Bethlehem, Galilea, Dia mengembangkan apa? Percakapan, dialog. Makanya saudaraku yang diberkati Tuhan, kepemimpinan saya adalah kepemimpinan yang dialog. Makanya saya suka ajak orang-orang, mari kita out ngopi, supaya Anda tahu dan bisa belajar tentang isi hati saya. Psikologi mengatakan, seorang psikolog berkata begini, kalau seseorang mengajak kamu makan, kamu tahu persis bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan hatimu. Makan itu adalah ide untuk kita masuk ke dunia orang lain. Tapi kemudian ini disalahartikan. Dan kita tahu budaya Amerika, kalau si cowok ajak perempuan makan, endingnya diranjang. Itu disalahartikan. Tapi sebenarnya itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Anda ingin mendapatkan hati seseorang, ajak orang itu makan. Sakeus ajak Yesus makan, berjamu di rumahnya. Orang Farisi mengajak Yesus makan dan Yesus mendapatkan hatinya dan dia mendapatkan hati Yesus. Saya mau beritahu buat saudara, Anda ke gereja, tapi kalau Anda tidak pernah mengajak Yesus makan, kamu tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Bagaimana bentuk manifestasi cara mengundang Yesus makan, Pak Pendeta? Sederhana. Masuk ke kamar, tutup pintu, baca Alkitab dan berdoalah. Berdialoglah dengan Dia di sana. Wahyu mengatakan, barang siapa yang kuajar, kukasihi dan tegurlah dia. Itu bentuk manifestasinya. Lalu kemudian apa? Kalau kamu mau berbicara dengan Tuhan, tutup pintu dan berbicaralah. Lalu bukan cuma itu, saudaraku. Kalau kamu panggil aku akan datang kepadamu dan aku akan masuk dan mendapatkan kamu. Dan apa? Kita makan bersama-sama. Dialog terjadi. Makanya Abraham itu penuh
perjalanannya dengan apa? Dialog dengan Tuhan. Makanya kalau saudara baca dari kita mulai dari Kejadian pasal 11, 12 seterusnya sampai dia persembahkan Ishak di pasal 22, Abraham mewarnai perjalanan hidupnya dengan kalimat apa? Dialog. Berbicara dengan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, Anda jadi Kristen, tapi kalau tidak pernah berdialog dengan Tuhan, Anda bukan Kristen, bos. Anda cuma punya agama yang mati. Tapi kekristenan mengajarkan saudara untuk berdialog dengan Tuhan setiap hari. Dalam bentuk apa? Doa, ibadah, baca Alkitab, dan sebagainya. Bangun hubungan dengan orang lain. Itu saudara. Itu sebabnya saya membangun program saya. Fendi menyapa di Facebook Live. Saudara bisa ikuti di YouTube dan sebagainya. Saudara tahu tujuannya apa? Untuk menyapa orang. Tujuannya apa? Untuk membangun. Tujuannya apa? Untuk menjembatani satu dengan yang lain. Untuk apa? Bisa mendistribusikan kasih satu dengan yang lain. Tuhan memberkati setiap kita lewat ibadah kita pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di onsite ini maupun yang online mengikutinya, Tuhan memberkati setiap kita. Jangan kecil dan tawar hati. Ingat baik, panggilan Abraham adalah panggilan dialog. Dialogis. Dialogis. Dialog itu saudara. Dialog. Komunikasi, bicara dengan Tuhan, itu penting. Mari hari ini kita putuskan dengan siapa kita ajak diskusi, berdialog, itu penting. Anda berdialog dengan orang yang salah, informasi yang kamu terima salah, menyesatkan kepercayaan. Dan hari ini, mari kita terus mengembangkan Tuhan. Artinya terus bawa masuk nilai-nilai Tuhan. Dari mana kamu bisa mau masuk nilai-nilai Tuhan? Berdialoglah dengan dia. Bagaimana bentuk manifestasinya? Baca Alkitab. Itu surat cinta Tuhan. Baca. Supaya dia bisa bicara kepadamu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang untuk semua tim musik untuk hadir di depan. Untuk kita sama-sama. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau beberapa dari Anda yang sedang memiliki masalah pada jantung, taruh tangan kanan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Tuhan terima kasih. Tuhan hari ini aku perkatakan mujizat kepada jantung kami. Kami perkatakan mujizat kepada ginjal kami. Kami perkatakan kepada mujizat kepada struktur tulang kami. Bagi yang rematik, kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Aku perkatakan Tuhan kepada kalian yang pendengaran kurang dengar. Hari ini kami perkatakan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih banyak Bapak. Roh Kudus, sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati, kuduskan pemberian kami. Kami mau memberi dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memberi dalam sukacita Yesus. To our God.
bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mendeklarasikan kesembuhan bagi kota-kota yang kena masalah pandemik Tuhan, bahkan bangsa-bangsa. Kami deklarasikan kesembuhan Tuhan kepada semua umat Tuhan. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Beberapa dari Anda yang memiliki kandungan yang tertutup, kalau Tuhan bisa buat untuk Sarah, Tuhan bisa buat juga untuk Bapak Ibu semua. Kami perkatakan Tuhan, tahun depan musim semi itu akan datang. Dan kamu lihat bagaimana Tuhan memperhatikan kesusahanmu. Tuhan memperhatikan air matamu. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan tempayan kehidupanmu menjadi kering. Apa yang kamu tabur di dalam doa, apa yang telah kamu tabur dalam ibadah-ibadahmu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhanku Allah berjanji, Dia menepatinya. Abraham, perbuatan-perbuatan ibadah Abraham membuat Tuhan menariknya datang kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, temukan orang-orang yang Tuhan pilih di tempat ini, bahkan yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan pakai setiap kami untuk hormat dan kemuliaan nama. Roh Kudus, terima kasih. Dari tempat ini kami sehati mendoakan Ibu Meta Patiasina. Sembuhkan beliau. Jamah dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Tuhan, Allah yang ku kenal, Allah yang ku hidupi, dan Allah yang ku mengerti dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk semua hikmat yang datang bagi kami lewat semua rasa sakit kami. Dan kiranya rasa sakit yang dialami oleh Ibu Meta mengeluarkan puji-pujian yang berbau harum, mengeluarkan nyanyian-nyanyian yang tidak biasa. Tuhan pakai hamba-Mu. Terima kasih. Kami rindu minggu-minggu depan Tante Meta bisa kembali dan menyembah bersama kami di gereja ini. Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Berkati hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami mau mengucap syukur. Dan bukalah kedua tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang kamu kerjakan dengan kedua tanganmu, dijadikan berhasil adanya. Kami bersyukur, sejam kemudian ada musim semi. Hari ini ada musim semi. Dan Tuhan, tahun depan musim semi. Bulan-bulan depan musim semi. Biarlah hari-hari hidup kami diwarnai dengan semi yang datang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati seluruh jemaat Rock Dover, dimanapun kami berada, onsite, online, Tuhan berkati. Dan kepada semua yang jemaat Tuhan dari bangsa-bangsa yang menyaksikan ibadah kami, Tuhan berkati setiap kami. Kami sambut berkat-Mu ini dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa di minggu depan dalam waktu dan suasana yang sama. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom.